Anda masih bersama kami, pemirsa. Banjir yang melanda Kabupaten Melawi membuat aktivitas masyarakat lumpuh total. Ribuan warga terpaksa harus mengungsi ke sejumlah tempat. Pemerintah Melawi telah siapkan dapur umum untuk menyediakan makanan para pengungsi. Inilah lokasi SD Negeri 6 Nangapino yang menjadi tempat pengungsian warga terdampak banjir yang disediakan pemerintah. Aktivitas dapur umum yang dikelola Tagana Melawi tampak sibuk memasak sepanjang hari untuk menyediakan makanan para pengungsi di SD Negeri 6 Nangapino, serta warga yang mengungsi di lokasi lainnya. Pemerintah menyediakan nasi bungkus sebanyak 4.400 nasi untuk korban banjir di sejumlah lokasi pengungsian yang tersebar di beberapa wilayah. Pengungsi yang tinggal dan nginap di posko ini, kami siapkan nasi kotak atau nasi bungkus berjumlah 100, bukan 100 per hari. Hanya untuk yang di posko di sini. Nah, perlu saya sampaikan, melalui Dinas Sosial BPBD, dapur umum kita sekali masak itu 1.200 untuk 1.200 bungkus. Jadi satu hari kita masaknya 2 kali masak, berarti berjumlah 2.400 sehari yang dari posko yaitu di SD 6 ini. Selain itu juga beberapa ormas relawan terdiri dari tim penggerak PKK, GOW, DWP. GOW lebih yaitu dipimpin oleh Ibu Sekda, PKK oleh istri saya, GOW istri Pak Wakil. Jadi total sehari itu 4.400 nasi bungkus yang kita salurkan baik kepada korban yang mengungsi di SD 6 ini, di posko ini berjumlah 650 orang. Nah, tentu pemerintah daerah menyiapkan 4.400 paket makanan siap saji. Tentu akan kita tingkatkan terus kuantitasnya dengan menggandeng seluruh organisasi masyarakat di Kabupaten Melawi ini, sesuai dengan arahan dari Ibu Menteri Sosial dan Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edi iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya kecepatan angin di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat akan picu ketinggian air Sungai Kapuas. Hal tersebut dapat menyebabkan banjirop yang biasanya terjadi rutin setiap tahun. Untuk masyarakat Kota Pontianak sudah harus mewaspadai tingginya permukaan air Sungai Kapuas, terlebih ditambah dengan intensitas air hujan. Siklus tahunan banjirop di Kota Pontianak selain disebabkan faktor kecepatan angin, juga ditambah dengan gaya astronomi seperti bulan dan matahari. Di samping itu, angin yang bertiup antara 2 hingga 15 knot ini juga akan membawa butiran air hujan dari sedang hingga lebat di Kota Pontianak. Menurut Prakirawan BMKG, Arumi mengatakan, pekan depan sekitar tanggal 11 November, permukaan air Sungai Kapuas diperkirakan akan naik hingga 1,7 meter, yang memicu terjadinya banjirop. Untuk pola kenaikan dan penurunan tinggi muka air di daerah Pontianak, khususnya di Sungai Kapuas, itu merupakan siklus tahunan, di mana pada saat mendekati akhir tahun atau awal tahun itu terjadi kenaikan tinggi muka air di Sungai Kapuas. Itu salah satunya dipengaruhi oleh gerakan astronomis, yaitu gaya tarik bulan dan juga matahari, yang dapat berpengaruh pada kenaikan muka air di Sungai Kapuas. Jadi bagi masyarakat, apabila nanti mendekati akhir tahun dan juga awal tahun, diharap untuk waspada dan berhati-hati, karena itu biasanya periode di mana tinggi muka air mencapai titik yang maksimum. Arumi menambahkan, masyarakat Kota Pontianak diharapkan mewaspadai ancaman banjirop, terutama di bulan Desember, Januari, dan Februari. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Pemirsa, sesuai dengan instruksi dari Menteri Sosial Republik Indonesia bahwa penyaluran bantuan kepada masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT harus segera dicairkan. Pemerintah Kota Pontianak menjalankan instruksi tersebut dengan membayarkan bantuan di 3 tempat, salah satunya di gedung PCC Pontianak. Belum dicairkannya bantuan sosial kepada penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Kota Pontianak disebabkan karena kendala teknis seperti masyarakat yang pindah alamat ataupun meninggal dunia.
Secara keseluruhan bantuan PKH di Kota Pontianak berjumlah 1.195 jiwa, sedangkan BPNT berjumlah 198 orang jiwa. Penyaluran bantuan ini sendiri dilaksanakan selama 1 hari. Selanjutnya penyaluran bantuan akan melalui e-warung yang berada di setiap kelurahan yang ada di Kota Pontianak. Ini adalah penyaluran bantuan yang atas dasar kunjungan Bu Menteri Bu Risma, Menteri Sosial. Kami diatensi untuk melaksanakan percepatan pendistribusian bantuan PKH dan BPNT yang dimana yang belum tersalurkan, yang belum bertransaksi ini ada 1.195 itu BPNT dan yang PKH ada 198. Dan pada hari ini semua kita undang melalui lurah dan RT RW sehingga bisa hadir di sini, dan ini diberikan secara tunai hanya untuk pada saat hari ini. Untuk selanjutnya tetap masyarakat yang penerima manfaat ini akan KPM ini akan melakukan transaksi di e-warung yang telah ditunjuk seperti itu. 1 juta. Nah, itu untuk berapa bulan, Bu? Untuk 5 bulan tidak salah itu. 5 bulan. Ibu dapat bantuan ini program apa, Bu? Program PKH. PKH. Sebelumnya sudah pernah dapat bantuan? Udah memang, cuman ini yang belum dapat sama sekali. Tersendat yang dari bulan Maret tuh udah enggak itu. Oh, itu dari bulan Maret ya? Dari bulan sampai sekarang ini. Sampai kemarin ya. Kalau Ibu sendiri ini usaha atau gimana? Kami enggak. Saya pekerja wira swasta. Ya, kalau ini rencananya uangnya untuk apa nih, Bu? Ya untuk keperluan sehari-hari lah, Bang. Karena kan memang tujuannya PKH untuk itu. Bahasan menambahkan, untuk penyaluran bantuan sendiri di Kota Pontianak difokuskan di 3 tempat, yakni di Gedung PCC Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Aula Kecamatan Pontianak Utara, dan Pontianak Timur. Masing-masing masyarakat mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Keindahan Meriam Pangar, objek wisata yang menjanjikan, akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.